أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita penulisan di halaman 185. Surah Al-Anfal ayat 70. Di penghujung surah Al-Anfal, yaitu surah yang menerangkan mengenai rampasan perang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Anfal lebih kepada menerangkan tentang rampasan perang dari mulai hasil rampasannya sampai ke tawanannya. Dari mulai hasil rampasannya sampai ke tawanannya. Perang khususnya perang Badar. Perang yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua hijrahnya Rasulullah SAW. Tahun Hijriah itu tahun yang diawali dari tahun di mana Rasulullah hijrah. Bukan tahun di mana Rasulullah dilahirkan atau di mana Rasulullah mendapatkan wahyu, bukan. Tapi dihitung dari pertama kali Rasulullah hijrah. Ya. Nah, surah perang Badar terjadi 2 tahun setelah Rasulullah hijrah. Perang Badar terjadi 2 tahun setelah Rasulullah hijrah. Pada ayat 70 kita pada surah Al-Anfal ini lebih kepada rampasannya sebagaimana ayat 70. أعوذ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا بالقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. Ayat 70 surah Al-Anfal. Ya ayyuhan nabiyyu Ya ayyuhan nabiyyu wahai nabi, yaitu nabi siapa? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai nabi, qul, katakanlah, liman fi aidiakum minal asra, bagi siapa yang ada di genggaman tanganmu, minal asra, dari para tawanan, ya. Qul liman fi aidiakum minal asra,
dari, katakanlah, kepada tawanan-tawanan itu, ya, tawanan yang ada di genggaman tanganmu, yang maksudnya yang ada di kekuasaanmu, tawanan perang Badar. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Iya'lamillahu fi qulubikum, jika Allah mengetahui fi qulubikum, di dalam hatimu, khairan, ada kebaikan. Jika Allah mengetahui di dalam hatimu ada kebaikan, maka yu'tikum khairan, Allah akan memberikan kebaikan yang lebih, mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum, dari apa yang diambil dari kalian dan memberikan ampunan kepada kalian. Mimma ukhidha minkum, dari apa-apa yang telah diambil dari kalian, yaitu apa? Barang ghanimah, barang rampasan. Kepada tawanan itu, jika tawanan itu ada di hatinya, yang katakanlah setelah tertawan di hati mereka ada kebaikan maksudnya di sini condong ingin mengucap asyhadu alla ilaha illallah, atau taslim itu masuk Islam atau menyerah betul-betul, maka kebaikan akan ditambah lagi. Yu'tikum khairan, akan Allah kasih kebaikan yang lebih lagi daripada apa yang telah diambil oleh orang-orang yang kaum muslimin yang mengambil ghanimah. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampunimu. Dalam hal ini, yaitu setelah dia berbuat baik, setelah dia memiliki sebuah kebaikan di hatinya untuk mengakui bahwa Allah adalah Allah yang untuk disembah, Tuhan yang disembah, dan Rasulullah adalah utusan Allah sebagai pamungkas para nabi, maka Allah akan mengampuninya. Ya? Wallahu ghafurur rahim. Percayalah, Allah sesungguhnya Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Di sini dikisahkan, ternyata yang namanya harta rampasan itu bukan hanya sekedar harta rampasan berbentuk barang, tapi termasuk di dalamnya adalah tawanan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Sayyidina Abbas yang Allah berikan kemuliaan kepadanya, yaitu kemuliaan apa? Kemuliaan menjadi satu-satunya sahabat yang yang Rasulullah doakan untuk dapat mengerti takwilnya. Takwilnya itu memaknai Al-Quran, tapi yang bukan letterlek makna kalimat, ya, bisa mentakwili Al-Quran dengan berdasar hadis, dengan berdasar ini, dia bisa memaknai Al-Quran menjadi takwil. Maka Rasulullah pun mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu, Allahumma faqihni fid din, diajarkan sebuah doa, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Nah, ini doa ini sangat bagus bagi orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau menghafalkan Al-Quran. Bacalah setiap ba'da sholat, minimal ya 3 kali. Maksimal tidak terbatas, lebih banyak lebih bagus. Setiap ba'da sholat bacalah Allahumma faqihni fid din, ya Allah berikanlah saya pemahaman dalam ilmu agama, wa 'allimni ta'wil, dan ajarkanlah dan cerdaskanlah dan pintarkanlah, alimni fit ta'wil, yaitu alimni ta'wil itu ajarkanlah takwilnya Al-Quran. Ya, maka Bapak Ibu, bagi yang mau mempelajari Al-Quran,
mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, terlebih lagi tafsirnya Al-Quran, bacalah doa yang bagaimana Rasulullah ajarkan kepada Ibn Abbas. Nah, kata Ibn Abbas dikatakan bahwa ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aidikum itu berarti bisa bermakna bukan hanya sebagai asira, sebagai tawanan, tapi fi aidikum yaitu keluarga. Ya, apa yang menjadi tanggung jawabmu yang ada dalam genggamanmu, yang ada dalam genggamanmu, yaitu anak, istri, orang tua, paman, keluarga yang ada di dalam genggaman, yang menjadi kewajiban. Maka di sini dimaknai aidikum adalah keluarga yang ada di dalam tanggung jawabmu. Katakanlah kepada mereka, iya'lamillahi fi qulubikum khairan. Jika kamu memahami di dalam diri kamu, ya, jika Allah mengetahui bahwa di dalam dirimu ada kebaikan, maka Allah akan menambahnya. Maka dari itu diharapkan sampaikan kepada anak istri, sampaikan kepada orang yang ada dalam genggaman kalian, bapak-bapak ibu sekalian, di dalam genggaman kita, sampaikan bahwa berbuatlah baik, karena Allah akan selalu melipat gandakan. Dan insya Allah akan mengampuninya. Tentu saja dengan iman. Tentu saja dengan iman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, barusan rada ini internetnya kurang itu, tahu-tahu soundnya nutup sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam ayat 71, wa iyuridu khiyanataka faqad khanullaha min qabli fa'amkana minhum wallahu alimun hakim. Wa iyuridu khiyanataka, akan tetapi jika mereka, orang tawanan itu, orang yang menjadi tangguh dalam genggamanmu, kata Allah kepada Nabi, ya, tawanan-tawanan tersebut, khiyanataka yaitu bermaksud untuk mengkhianatimu, faqad khanullah, sesungguhnya mereka bukan hanya berkhianat kepadamu wahai Nabi, tapi berkhianat kepada Allah juga. Min qabli fa'amkana minhum, sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah juga sebelum ini. Fa'amkana minhum, kemudian Allah mengatakan, kamu berkuasa terhadap diri mereka, terhadap tawanan-tawanan itu. Mau kamu paksa, mau kamu apakan, kamu berkuasa. Fa'amkana minhum. Jadi supaya tidak kecil hati, mengatakan kalau mereka ini tawanan berkhianat, sesungguhnya dia berkhianat kepadaku juga, kata Allah. Dan sebetulnya mereka sebelum itu juga sudah berkhianat. Maka karena mereka ada di tanganan, menjadi tawananmu, menjadi ada di dalam genggamanmu, maka kamu berkuasa atasnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah sesungguhnya maha mengetahui dan maha bijaksana atas keputusan-keputusan yang Rasulullah takdirkan untuk mereka. Maka Allah menyampaikan, sungguhnya aku maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, ini berlaku juga, sebetulnya ayat ini berlaku atas sebuah perintah kepada Rasulullah atau dari Rasulullah, pemberitahuan
Yang mana pemberitahuan ini juga kalau ditakwilkan bisa juga digunakan untuk kita bahwa apa yang ada di genggaman kita, maksudnya dalam kekuasaan kita, dalam pertanggungjawaban kita sebagai seorang rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak khususnya ya, dan umumnya ya, muslimin semua, apa yang menjadi tanggung jawabmu, maka engkau memiliki kekuasaan atas hal itu. Mau dibawa ke kanan, mau dibawa ke kiri, walaupun yang di dalam genggamanmu itu mungkin dia enggak ini itu di belakang begini begitu, tapi tetap Anda memiliki kekuasaan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah menyampaikan bahwa Rasulullah agar tetap berjalan dan tetap kuat. Dilanjutkan pada ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, wa hajaru wa jahadu, dan orang-orang yang berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, berjihad menggunakan harta bendanya, wa anfusihim, dan berjihad menggunakan nafasnya, yaitu menggunakan dirinya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berjihad menggunakan harta, benda, dan jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah, walladzina awaw wa nasara, dan orang-orang yang memberikan awa itu tempat, wan nasara, dan memenangkan, ya, yang memberikan tempat tinggal dan pertolongan, atau wan nasaru, yang memenangkan atau menolongnya, pertolongan. Ulaika ba'dahum awliya'u ba'd. Kepada orang-orang muhajir, orang-orang yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah, ulaika ba'dahum awliya'u ba'd. Mereka itu satu sama lainnya, ulaika adalah mereka, ba'dahum awliya'u ba'd, satu dan yang lainnya saling aulia, saling mewakili, saling melindungi, saling melindungi, ya. Walladzina amanu wa lam yuhajiru, dan bagi siapa yang beriman tapi belum berhijrah, malakum min walayatihim, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu
melindungi mereka min syai'in hatta yuhajiru. Maksudnya apa? Bahwa Rasulullah tidak dalam kondisi melindungi orang-orang yang ada di Mekah. Karena apa? Karena yang menjadi kewajiban Rasulullah saat itu adalah setelah hijrah, yaitu yang ada di Madinah. Yang ada di Mekah dihimbau untuk berhijrah, segera berhijrah. Setelah itu nanti ditugaskan, mungkin ada yang ditugaskan di Yathrib, ada yang ditugaskan di Habasyah, ada yang segala macam. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, Allah menyampaikan bahwa yang belum berhijrah bukan tanggung jawab kamu. Ini stansorukum fiddin, akan tetapi jika mereka meminta pertolongan, wa ini stansorukum fiddin, apabila mereka yang ada di Mekah ya meminta pertolongan atas nama agama, yaitu atas nama bahwa saya beriman kepada Allah, saya di Mekah kondisinya dhaif, kondisinya sangat terbatas, mohon bantuan. Karena orang hijrah itu butuh modal yang besar. Perjalanan dari Mekah ke Madinah pada zaman itu belum ada bis, Pak. Dan belum punya, semua orang belum memiliki onta. Tidak sebagaimana pada zaman sekarang. Ya, mau ke Madinah pakai pesawat bisa, pakai bis bisa, pakai kereta cepat bisa, bawa mobil taksi bisa. Zaman itu untuk yang punya onta saja udah sangat luar biasa. Yang berangkat hijrah rata-rata mereka harus menyiapkan perbekalan perjalanan sekian bulan, sekian hari. Nah itu membutuhkan perbekalan yang cukup tinggi. Maka dari itu ada juga yang udah beriman tapi tidak sanggup hijrah. Ya. Maka kata Allah, jika mereka wa inistansorukum fiddin, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam membela agama, fa'alaikum, maka wajib bagimu, kata Allah. Wa fa'alaikum, maka kalimat fa itu berarti kan maka yang penuh dengan tekanan. Fa'alaikum, maka alaikum, wajib, karena ala itu dari atas ke bawah ditunjuk, maka jadi kalimatnya fa'alaikum, maka kamu wajib an-nasru illa ala qaumi bainakum. Maka kamu wajib memberikan pertolongan. Fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali ala qaumin, terhadap kaum yang telah ada perjanjian ya, antara kamu dengan mereka. Terjadi perjanjian. Pada zaman itu perjanjian itu berbagai macam, Pak, Bapak Ibu. Muslim, orang kafir banyak sekali syarat ini, syarat itu, terjadilah perjanjian ini, perjanjian itu, termasuk ada perjanjian Hudaybiyah, perjanjian ini, perjanjian itu. Rasulullah mengalah sampai ke Yaumul Fathul Makkah, hari di mana dibukanya Mekah. Disitulah aturan-aturan kemudian langsung tanam. Awal-awal banyak syarat, minta begini, gak boleh, keluarga ini tidak boleh karena ini alasannya begitu, padahal nanti di Mekah disiksa. Ada perjanjian begitu ya. Nah perjanjian itu yang akhirnya Rasulullah terikat dengan sebuah perjanjian yang mengakibatkan ya hanya bisa, semoga Allah memberikan kesabaran, semoga Allah, disitulah dijunjung tinggi nilai-nilai politik, nilai-nilai sebuah perjanjian. Nah, kemudian pada saat Fathul Makkah, perjanjian-perjanjian yang merugikan yang ini
dihapus semua. Sampailah ditanam sebuah perjanjian, termasuk disebutlah bahwa salah satu aturan tidak boleh masuk ke Masjid Haram, ke area Haram Makkatul Mukarramah, dan ke Masjid Nabawi, area Haram, orang yang non-Muslim, salah satunya. Ya, itulah setelah Fathul Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Adapun orang yang kafir, ya, orang-orang kafir, alladzina, orang-orang kafir, ba'duhum awliya'u ba'd, antar mereka saling melindungi. Ba'duhum, sebagian daripada mereka, awliya'u ba'd, menjadi pelindungnya bagi sebagian yang lain. Illa taf'aluhu takun fitnah.